Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Siti Artina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pekerjaan dan pelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kita yaitu tentang jenis tanaman dan manfaat. Yang mana ini masih sambungan pada bab kemarin. Yaitu pada hari ini kita membahas tentang kacang-kacangan. Jadi kita akan membahas tentang jenis tanaman kacang-kacangan dan manfaatnya. Oke, kacang-kacangan adalah sebutan untuk biji yang berukuran cukup besar dibanding serealia. Tanaman kacang-kacangan digunakan untuk bahan pangan bagi manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan merupakan bahan pangan sumber protein dan lemak nabati yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Oke, tanaman ini mengandung serat pangan yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Ada berbagai macam contoh tanaman kacang-kacangan. Oke, ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kacang kedelai. Kacang kedelai termasuk tanaman jenis kacang-kacangan yang menyehatkan tubuh jika dikonsumsi. Tanaman ini mengandung karbohidrat, serat, vitamin E dan K, asam lemak esensial, serta lisina. Oke, apa itu lisina? Lisina merupakan asam amino yang terkandung dalam kacang kedelai. Oke, berikut manfaat mengkonsumsi kacang kedelai bagi kehidupan, bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi, kedelai memiliki kandungan protein nabati yang sangat tinggi. Jika tubuh memiliki protein yang cukup, maka fungsi metabolisme pun akan meningkat jauh lebih besar. Yang kedua, pencegah kanker. Kandungan antioksidan pada kedelai berguna untuk mengurangi resiko berbagai macam kanker. Antioksidan ini juga bermanfaat untuk menetralkan radikal bebas. Oke, kemudian yang ketiga, mencegah osteoporosis. Yang mana kedelai mengandung kalsium tinggi yang bermanfaat untuk menguatkan tulang sehingga mencegah pengeroposan tulang yang disebut osteoporosis. Oke, yang terakhir ada anti-aging, yang mana kacang kedelai termasuk makanan yang kaya akan serat dan antioksidan yang baik untuk mencegah penuaan dini. Mengkonsumsi kacang kedelai secara rutin dapat terhindar dari penuaan dini. Akan tetapi, hal tersebut perlu diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. Jadi jangan tiba-tiba kacang kedelai ada anti-agingnya, makan lain nggak apa-apa. Yang penting makan kacang kedelai juga tetap jangan terlalu gitu juga kan, sudah dibilangnya perlu diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. Oke, berikutnya ada kacang tanah. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah. Polong atau kulit kacang tanah berwarna kecoklatan dan memiliki corak garis-garis kasar. Makanya tanaman ini tumbuh secara perdu dan memiliki daun yang kecil. Di Indonesia sendiri, kacang tanah dibudidayakan menjadi tipe tegak dan menjalar. Jenis kacang tipe tegak tumbuh lurus atau sedikit miring ke atas. Buahnya terdapat pada ruas-ruas dekat rumpun. Umumnya pendek dan kemasakan buahnya serempak. Sedangkan pada kacang tanah tipe menjalar, tanaman akan tumbuh ke arah samping dan batang utama berukuran panjang. Buahnya terdapat pada ruas-ruas yang berdekatan dengan tanah dan umumnya berumur panjang, lebih panjang daripada yang tipe tegak. Jadi tipe menjalar lebih disukai karena memiliki potensi hasil lebih tinggi. Kacang tanah memiliki rasa sedikit manis, namun keras ketika masih mentah atau belum diolah. Jadi saat diolah, kacang tanah dapat dibuat menjadi berbagai macam makanan yang enak. Selain rasanya enak, ternyata mengkonsumsi kacang tanah itu bermanfaat untuk kesehatan.
Oke, apa aja manfaatnya? Yang pertama ada membantu menjaga tingkat kolesterol. Oke, jadi kacang tanah mengandung asam lemak tak jenuh yang dapat membantu menurunkan tingkat kolesterol jahat dari tubuh. Dengan demikian, risiko penyakit jantung dapat dicegah. Kemudian menstabilkan gula darah. Kacang tanah mengandung zat yang bernama mangan yang dapat menyerap lemak berlebih pada darah. Jadi saat penyerapan dilakukan secara optimal, maka kadar gula dalam darah akan stabil. Selanjutnya, membantu pertumbuhan rambut. Asam lemak omega 3 yang terkandung di dalam kacang dapat membantu menumbuhkan rambut yang sehat. Kandungan vitamin E juga mengurangi rambut yang mulai menipis dan meningkatkan sirkulasi darah di daerah kulit kepala. Oke, kemudian yang terakhir, mengurangi risiko batu empedu. Kacang tanah bermanfaat untuk mengurangi risiko batu empedu di dalam tubuh. Dengan demikian, berbagai infeksi kantung empedu dan hati dapat dicegah hingga 50%. Masya Allah, sangat banyak ya manfaat dalam mengkonsumsi kacang tanah. Oke, selanjutnya kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman berbentuk semak yang tumbuh tegak. Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Yang mana di Indonesia sendiri, kacang hijau juga dikenal sebagai tanaman sayur semusim yang berumur pendek. Tanaman ini menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Oke, jadi semusim, sayuran semusim maksudnya sayuran yang bisa dipanen hanya sekali saja. Oke, selanjutnya kacang hijau termasuk jenis tanaman yang relatif mudah untuk ditanam. Tanaman tersebut tidak tergantung pada iklim tertentu. Jadi kacang hijau dapat tumbuh baik dengan memperhatikan beberapa faktor seperti air dan mineral, kelembapan, suhu, serta cahaya. Oleh karena itu, kacang hijau banyak ditanam di sawah dan ladang yang bertanah lembab dan cukup mendapat sinar matahari. Oke, jadi kacang hijau mengandung banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Apa aja manfaatnya? Oke, di sini manfaatnya ada 3. Yang pertama, mencegah tekanan darah tinggi, yang mana kacang hijau mengandung potasium yang berperan mengendalikan tekanan darah sehingga mencegah tekanan darah tinggi. Selanjutnya, menyehatkan otak, yang mana kacang hijau mengandung fosfor, yaitu mineral yang banyak terdapat pada jaringan otak. Mineral fosfor membantu fungsi otak dalam mengingat dan berkonsentrasi. Oke, yang terakhir, menguatkan kekebalan tubuh. Kacang hijau mengandung vitamin C yang merupakan antioksidan dan berfungsi memperkuat kekebalan tubuh. Itu dia manfaat konsumsi kacang hijau bagi kesehatan. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jadi jika ingin melihat lebih jelas bisa dilihat di buku paketnya. Dan ini kuisnya, silakan dikerjakan di buku prakaryanya. Oke, baiklah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar daringnya. Baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.